Pernah kebayang nggak kalau satu-satunya harapan yang kamu punya tiba-tiba dihancurkan sama orang yang paling kamu benci? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah cerita yang luar biasa. Judulnya Di Balik Kuah Soto Yang Keruh. Ini kisah tentang pengkhianatan, perjuangan, dan sebuah pengampunan yang nggak pernah kita duga-duga. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Emang ada ya yang lebih pahit dari pengkhianatan? Mungkin ada, yaitu saat seluruh duniamu hancur berkeping-keping. Bayangin ya, satu-satunya harapanmu hancur lebur di depan mata. Nah, inilah yang dialami sama tokoh kita Cahya. Dia cuma bisa bengong, natap puing-puing gerobak sotonya, satu-satunya sumber penghidupannya yang udah nggak berbentuk. Dan ini bukan kecelakaan loh, ini serangan yang disengaja, kejem banget. Tapi momen kehancuran ini ternyata bukan akhir dari segalanya buat Cahya. Justru ini jadi awalnya. Di dasar keputusasaan itu, benih dendam mulai tumbuh. Pertarungannya sekarang bukan lagi soal gimana caranya bertahan hidup, tapi soal pembalasan. Oke, tapi gimana ceritanya Cahya bisa sampai di titik serendah ini? Yuk kita putar waktu sedikit dan lihat kehidupannya sebelum badai itu datang. Dulu, Cahya itu bisa dibilang punya segalanya. Dia seorang istri yang setia banget, rela mengorbankan karirnya demi suaminya yang sukses, Robi, dan anak mereka. Kalau dilihat dari luar, hidup mereka itu ya kayak dongeng, sempurna. Tapi kan kita tahu ya, yang namanya kesempurnaan itu rapuh. Dan buat Cahya, semuanya hancur cuma dalam satu malam. Malam di mana dia mergokin suaminya sendiri lagi selingkuh. Dan ini bukan cuma sekedar pengkhianatan cinta biasa loh. Ini pengusiran yang brutal. Tanpa basa-basi, tanpa dikasih uang sepeser pun, Cahya dan anaknya diusir keluar rumah sama Robi dan pacar barunya, seorang perempuan bernama Indah. Dalam sekejap, hidupnya jungkir balik. Nah, biar kita ngerti inti konfliknya, kita perlu lihat nih, apa sih yang sebenarnya mendorong kedua perempuan ini. Cahya, secara sadar, dia ingin keadilan. Tapi jauh di lubuk hatinya, yang dia butuhkan itu sebetulnya adalah menemukan lagi siapa dirinya dan belajar untuk memaafkan. Di sisi lain Indah, dia ingin kemewahan. Mungkin buat menghapus masa lalunya yang kelam. Tapi, yang sebenarnya dia butuhkan itu penebusan. Nah, tabrakan antara kebutuhan batin inilah yang jadi pemicu segalanya. Terus gimana Cahya merespon kehancuran hidupnya? Bukan dengan marah-marah gak jelas, tapi dengan ketangguhan yang jujur aja luar biasa. Perjalanannya benar-benar dimulai dari nol. Setelah diusir, terus dihina waktu coba minta hak nafkah buat anaknya, Cahya sadar dia gak bisa ngarepin siapa-siapa. Dia harus bangkit sendiri. Dari sanalah lahir sebuah lapak soto kecil yang jadi simbol perjuangannya. Dan pelan-pelan mulai rame. Tapi ya gitu deh, ironis banget. Kemerdekaan kecil yang dia bangun dengan susah payah ini justru dianggap sebagai ancaman sama Robi dan Indah. Mereka kayaknya gak rela lihat Cahya bisa bangkit dan berhasil. Nah, disinilah kita balik lagi ke awal cerita. Penghancuran gerobak soto itu jadi pemicu terakhirnya. Kesabaran Cahya udah habis, dia nggak lagi cuma bertahan, tapi dia memutuskan buat menyerang balik. Kali ini, dia datang bukan buat minta belas kasihan. Dengan amarah yang udah diubun-ubun, dia datang untuk menuntut keadilan yang jadi haknya. Di dalam kantor Robi yang kosong, matanya tertuju pada sesuatu yang kecil di atas meja. Sebuah bingkai foto yang udah kusam. Pas dia ambil, dia lihat wajah yang dia kenal banget. Wajah Indah. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang memicu sebuah ingatan yang udah lama banget dia kubur dalam-dalam. Dan disitulah kebenaran yang mengerikan itu terungkap. Indah, perempuan kejam yang menghancurkan pernikahannya, yang menghancurkan mata pencahariannya, adalah ibu kandungnya sendiri. Ibu yang sama, yang tega membuangnya waktu dia masih bayi. Penemuan ini, tentu saja, mengubah segalanya. Dendamnya bukan lagi soal suami yang selingkuh. Ini soal luka pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Luka dari seorang ibu ke anaknya sendiri. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Benar-benar kacau. Konfrontasi di jalanan berubah jadi kejar-kejaran mobil yang gak terkendali. Dan kemudian, berat. Tabrakan fatal. Robi tewas ketika di tempat. Indah selamat, tapi cacat permanen. Coba bayangin, dalam sekejap, semua yang dia perjuangkan dan semua yang dia benci itu lenyap. Robi tewas, Indah tak berdaya. Cahya, yang sekarang udah kehilangan segalanya, justru dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Lanjut dendam, atau melakukan sesuatu yang lain. Dan inilah inti dari keseluruhan cerita yang keren ini. Transformasi batin seorang Cahya, dia berubah dari perempuan yang bergantung, jadi pejuang yang mandiri. Dan pada puncaknya, dia menemukan kekuatan buat melakukan hal yang paling mustahil, yaitu memaafkan sumber luka terbesarnya. Dikira blouse impor mahal, padahal cuma di keranjang kuning doang. Kancing depan, busui, balon sleeves, katun adem, batik eksklusif, banyak pilihan warna dan motif. Kantoran, interview, meeting, cocok semua. Buruan cek keranjang kuning sebelum harga berubah. Dan inilah keputusan akhirnya yang bikin kita merinding. Bukannya membiarkan ibunya yang juga musuhnya itu menderita sendirian, Cahya justru memilih untuk merawat Indah yang sekarang lumpuh. Sebuah tindakan yang menunjukkan kalau pengampunan dan kasih sayang itu ternyata bisa jauh lebih kuat daripada kebencian dan dendam yang paling dalam sekalipun. Kisah Cahya ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam banget. Mungkinkah pengampunan yang tulus justru lahir dari penderitaan yang paling parah? Sebuah renungan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.